Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara malam ini kepada Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan mengambil alih dari awal sampai pada tamatnya. Dimanapun suara kami didengar, kami berdoa biar Tuhan meneguhkan setiap firman yang kami boleh sampaikan. Biarlah malam ini jadi malam berkat hanya untuk Tuhan dan demi kemuliaannya. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Dan kita siapkan juga catatan kita. Kami mendorong bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari kita membiasakan diri setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah menyerah kepada Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita boleh menikmati, meraih, memperoleh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Sebagai pendahuluan kami ingin mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menuntun orang kepada kebenaran. Waktu kita percaya pada Yesus, itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, sesudah kita percaya pada Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup ini kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, buku bisa salah, gereja bisa salah, tetapi Alkitab tidak mungkin salah. Karena Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, mari kita menjunjung tinggi firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya sehingga kita melangkah dalam kepastian di dalam kehidupan kita. Menurut kami dan kami yakin ini benar bahwa orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Alasannya ada 3. Yang pertama, karena ada jaminan keselamatan bagi kita. Yang kedua, karena kita diberikan firman Tuhan oleh Tuhan. Apa artinya? Bahwa ada petunjuk dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah bahwa kita punya teladan yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, malam ini ada 3 hal yang kami mau bagikan sehubungan dengan tema kita, menyerah kepada Tuhan. Kenapa kita perlu menyerah kepada Tuhan di dalam kehidupan ini? Alasan yang pertama, karena Tuhanlah yang empunya kuasa.
Berbahagialah kita yang mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, dan yang tidak ada menjadi ada. Kami tidak tahu masalah apa yang kita sedang hadapi. Kami tidak tahu pergumulan apa yang kau sedang hadapi. Yang namanya hidup, bisa saja ada pergumulan. Yang namanya hidup, bisa saja ada pergumulan dan masalah. Tetapi kami mau katakan, keputusanmu untuk datang minta tolong itu menentukan apa yang akan engkau peroleh. Kepada siapa engkau datang minta tolong itu menentukan hasil yang akan kita peroleh. Kalau kita datang kepada manusia, yang namanya manusia pasti punya keterbatasan. Kalau kita mengandalkan dunia ini, yang namanya dunia, kami pastikan tidak ada kepastian di dalamnya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kami percaya tangan Tuhan terbuka kepada kita. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi malam ini kami mau katakan, menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Yang pertama tadi kami katakan, karena Tuhan yang punya kuasa. Haleluya. Dia bukan hanya bisa melakukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Tapi dia melakukan 5 roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Apa artinya? Dia dahsyat. Apa artinya? Dia luar biasa. Dan kami pastikan kuasanya, janjinya, kasihnya tidak pernah berubah sampai malam hari ini. Karena itu kami mau katakan, tetap ada pengharapan bagi kita yang percaya pada Yesus. Tetap ada jalan keluar bagi kita yang percaya kepada Yesus. Asalkan kita mau rendah hati, mengambil keputusan dan mempraktikkan kebenaran ini. Kami percaya Engkau akan mengalami janjinya di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Tidak ada jalan yang tidak berujung kalau kita datang kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Tadi kami katakan alasan yang pertama, karena Tuhan yang mempunyai kuasa. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana kalau kita baca kisahnya, itu ada di dalam Yohanes pasal yang kedua, di mana kita memperoleh kesaksian yang luar biasa di sana, di mana ada satu pestanya belum selesai, tapi air anggurnya sudah habis. Tetapi apa yang terjadi? Kehadiran Tuhan menjadi jawaban. Kehadiran Tuhan tidak pernah merugikan. Kehadiran Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. Apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tidak tega melihat kesusahan kita. Dia tidak membiarkan kita untuk dipermalukan. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus punya waktu dan waktunya Tuhan tiba. Dan Tuhan berkata kepada pelayan-pelayan supaya mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Apa yang terjadi? Luar biasa. Air berubah menjadi anggur. Siapa yang melakukannya? Yesus. Dan malam ini kami mau katakan, Alkitab katakan dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu malam ini, menyerahlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya kuasa. Haleluya. Panggil dia, berserulah kepadanya. Alkitab katakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang kau sedang hadapi. Mungkin engkau sedang dihimpit oleh masalah dalam usahamu. Mungkin engkau sedang menghadapi kesulitan dalam hal ekonomi. Kami mau katakan, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah
berubah. Kasihnya dan janjinya tidak pernah berubah. Asalkan kau mau merendahkan diri, bertobat, datang kepada Tuhan, menyerah total kepada Tuhan, kami percaya tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kalau yang lain Tuhan tolong, kami percaya malam ini kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Karena itu kami mau katakan buat sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, malam ini adalah malam mujizat. Malam ini adalah malam berkat bagi kita. Mungkin dokter katakan sakitmu sudah tidak ada lagi obatnya, tapi kami mau katakan ada dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus Tuhan namanya. Datang kepada Dia, menyerahlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa. Dikala kita mengerti kebenaran ini dan mau melakukannya, engkau akan mengalami kedahsyatannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, mungkin kita pernah dengar kisah tentang Bartimeus. Bartimeus itu buta dari sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang di kotanya. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia mendengar dan merasakan ada orang yang begitu banyak berlalu lalang di depannya. Lantas dia bertanya, ada apa? Dan orang berkata, ada Yesus datang di kota kita. Dan dia sudah dengar cerita tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Dia berteriak, dia katakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan menolong dia? Kami mau katakan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bartimeus yang buta dari sejak lahirnya, Tuhan pulihkan, Tuhan celikan matanya. Dan apa yang terjadi? Bartimeus yang buta itu pada akhirnya dia bisa melihat. Yang kami mau katakan, Yesus adalah tabib yang agung. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Kami mau katakan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita menyerah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Jadi malam ini tetap ada harapan bagi kita. Malam ini kami mau katakan, jangan takut, karena engkau masih punya Yesus yang sanggup tolong kita. Yang kita percaya bukan Tuhan yang mati, yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, yang mempunyai kuasa, dan kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang kami mau sampaikan, menyerah kepada Tuhan. Yang kedua alasannya, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, pernahkah kita membaca kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus? Kalau kita membaca tentang kelahiran Tuhan Yesus, dari situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Alkitab katakan Maria mengandung bukan dari hubungan suami istri, bukan. Maria mengandung itu dari Roh Kudus. Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, Maria, kamu akan mengandung. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan berikan dia nama Yesus. Maria berkata, bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami. Nah, apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang saya suka dari kisah ini adalah respon daripada Maria. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Luar biasa, dahsyat. Dia menerima. Dia katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Yang saya mau katakan, menyerahlah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara.
ini. Gak ada yang perlu kau takutkan. Yang perlu kau lakukan malam ini adalah menyerah kepada Tuhan. Saya ingin katakan, tanganmu kecil, tanganku kecil, tangan kita kecil, tapi tangan Tuhan besar. Yang diperlukan adalah menyerahlah kepada Tuhan. Dengan kekuatanmu sudah terbukti engkau mencari angin. Dengan kekuatanmu kau sudah terbukti engkau gagal. Kenapa engkau terus mengandalkan kekuatanmu? Kenapa engkau begitu angkuh tidak mau datang dan menyerah kepada Tuhan? Andaikan kita mau datang menyerah kepada Tuhan, kami percaya Allah yang besar bukan kata orang, tetapi engkau akan mengalaminya di dalam kehidupanmu. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, Alkitab katakan, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Di dalam Alkitab kita ini ada 1260 janji Tuhan. Dan janji itu belum pernah dibatalkan sampai hari ini juga. Untukkulah janji itu. Untukkulah janji itu. Untuk keluargamu dan untuk keluarga kita. Dan kau punya hak, karena kau ada di dalam Yesus. Kalau kau belum ada di dalam Yesus, percayalah pada Yesus, supaya kau punya hak untuk mendapatkannya. Kami mau katakan, Tuhan bukan hanya menganugerahkan keselamatan waktu kau percaya kepadanya, tetapi apa yang terjadi? Dia pulihkan statusmu, karena statusmu sudah jelas. Kau akhirnya mendapatkan hak-hakmu di dalam kehidupan ini. Jadi kau menjadi ahli waris karena Yesus yang berhak menerima janji-janji Allah di dalam kehidupanmu. Jadi malam ini kami mau tekankan buat kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, ayo malam hari ini masih ada harapan buat hari depanmu. Kalau orang bilang sulit Pak, kalau orang bilang gak mungkin Pak, saya harus katakan jangan terima itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dialah yang punya kuasa. Kasih-Nya dan janjinya tidak pernah berubah. Haleluya. Oleh karena itu malam ini, mari yang dibutuhkan adalah menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kami mau katakan, waktu bangsa Israel ya dikejar-kejar tentara Fir'aun, sudah tidak ada lagi jalan dan mereka akan mati. Dan apa yang terjadi? Tuhan memakai Musa ya dengan tangannya yang dahsyat. Apa yang terjadi? Tongkatnya membelah laut. Haleluya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa engkau takut? Yang dibutuhkan adalah menyerah kepada Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, saya menyerah Pak, tapi kenapa tidak terjadi sesuatu? Saya harus katakan, yang dimaksudkan menyerah di sini, menyerah sungguh-sungguh. Menjadikan Tuhan jadi kurios, menjadikan Tuhan jadi penguasa tunggal. Kadang-kadang kan kita menyerah, kita lepaskan kepalanya, kita pegang buntutnya, kita masih mau mengatur Tuhan. Tapi yang dimaksudkan menyerah di sini adalah menyerah total. Kita angkat tangan, maka kita akan lihat Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kita. Seperti Maria tadi kami sudah sampaikan, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak. Ya, haleluya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami. Dan kami ingin katakan hal yang sama kita akan alami dalam kehidupan kita. Ada orang berkata kepada kami, andai kata kita hidup di zaman Yesus, kita akan banyak mengalami mujizat. Kita akan banyak mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Kami katakan, belum tentu. Belum tentu. Karena kalau kita baca Alkitab, kita dengan rendah hati, kalau kita menelitinya, ada banyak orang di zaman Yesus, ya, dengar Yesus mengajar, dia tidak dapat apa-apa. Dia hadir, kalau Yesus ada, nggak dapat apa-apa. Haleluya. Bukan soal di zaman mana, tapi sejauh mana kita meresponi apa yang Tuhan katakan.
isu juga banyak orang yang gak dapat apa-apa. Haleluya. Kenapa? Gak mau percaya, tidak mau menyerah, tidak mau meresponi. Haleluya. Nah, kami mau katakan, bukan soal di zaman mana, tetapi sejauh mana kita mempercayai apa yang Tuhan katakan. Bukan soal di zaman mana. Di zaman sekarang juga, kuasanya, janjinya, engkau akan dapatkan. Andaikan kita mau mematuhi firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Oleh karena itu malam ini, alami kuasanya, alami janjinya. Kami percaya, kalau engkau mau sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan, malam ini, malam pemulihan buat kehidupanmu, buat keluargamu, buat usahamu, dan kau akan lihat kesehatanmu dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, menyerahlah kepada Tuhan, sehingga engkau mengalami kedahsyatannya Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan lagi mengandalkan uangmu, jangan lagi mengandalkan pangkatmu, tapi andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau mengandalkan dunia ini, kau akan kecewa. Karena dunia tidak punya kepastian. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, menyerah kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, karena Dia baik dan tidak pamrih. Haleluya. Karena Dia baik dan tidak pamrih. Saya suka Mazmur 37 ayat yang kelima yang menjadi nas pembacaan kita malam ini. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Luar biasa. Percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Jadi sederhana saja untuk kita mengalami kuasa Tuhan, untuk kita mengalami janji Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, Tuhan tidak pernah menghambat untuk setiap kita mengalami kuasanya, mengalami janjinya, mengalami pertolongannya. Kami percaya. Haleluya. Yang membuat perbedaan bukan Tuhan, tapi kita. Apa artinya yang membuat perbedaan adalah kita, respon kita. Ada orang dengar firman, dia responi. Haleluya. Tapi ada orang dengar firman, ya seringkali masuk kiri keluar kanan. Kalau masuk kiri keluar kanan masih baik. Ada orang masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar kiri. Haleluya. Tapi malam ini, kalau kau dengar firman-Nya dan kau mau meresponinya dan kau mau menyerah kepada Tuhan, maka kau akan mengalami kedahsyatannya karena Dia baik dan tidak pamrih. Haleluya. Sebagai pelayan Tuhan, kami mau sampaikan, nyawanya saja Dia beri bagi kita. Sadarkah kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Sadarkah kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Apa yang tidak bisa engkau beli, apa yang engkau tidak bisa bangun, tapi Dia anugerahkan kepadamu, bagi engkau yang percaya kepadanya. Sorga aja Dia beri, apalagi untuk menolong, menyembuhkan, memberikan jalan keluar. Haleluya. Saya ingin katakan, Tuhan itu baik, Dia tidak pamrih. Kapan Tuhan pamrih? Justru Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia berjanji akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Dia tidak menentukan harus jam 12 malam gitu. Untuk kita datang dan nanti dijawab Tuhan. Kami ingin katakan Dia dekat, bahkan lebih dekat dari baju kita, karena Dia tinggal di dalam hati kita. Oleh karena itu malam ini kami mau katakan, menyerahlah kepada Tuhan. Berapa lama lagi engkau mengandalkan kekuatanmu? Berapa lama lagi engkau mengandalkan kepintaranmu? Malam hari ini kami mau katakan, bertobatlah sebelum membentur tembok. Tapi malam ini nikmati janjinya.
Kalau engkau mau melakukannya, engkau akan mengalami kedahsyatannya malam ini. Karena dia baik dan tidak pamrih. Kalau manusia biasanya suka mengungkit-ungkit. Ya. Kalau dia udah tolong orang, dia suka ungkit-ungkit. Kalau orang itu datang lagi minta tolong, dia mulai ngomong dan dia berkata, kemarin kita udah tolong. Masakan sekarang kamu datang lagi? Gitu. Tapi kalau Tuhan, enggak. Kapan saja. Haleluya. Bahkan di mana saja engkau perlu pertolongannya, dia akan menolong kita. Kalau manusia, dia pamrih. Ya, kita tolong dia, tapi kita udah khotbah 2 seri buat dia. Ya. Nanti kali yang ketiga, kalau dia datang lagi, kita nggak mau kunjungi dia. Dengan berbagai alasan kita sampaikan kepada orang di rumah supaya kita nggak menemui dia. Tapi Tuhan tidak begitu. Tangannya terulur. Ya. Bahkan dia berkata, akulah pintu, akulah jalan, marilah kepadaku. Alkitab katakan yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya, yang mencari akan mendapat. Dan kami ingin katakan, dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah pamrih. Sebagai pelayan Tuhan kami mau katakan, andai kata Tuhan pamrih, kita nggak ada malam ini. Kita nggak akan bisa dengar firman Tuhan malam ini. Haleluya. Tapi kita bersyukur untuk Tuhan yang tidak pamrih. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima kita tanpa syarat. Kalau kita menyadari akan hal ini, dan kita mengerti akan kebenaran ini, kami percaya, ya, tidak ada kata terlambat. Mari datang kepada Tuhan. Kalau engkau punya masalah, keputusanmu kepada siapa engkau datang menentukan hasilnya. Kalau kau datang pada manusia, kau datang kepada dukun, kau datang kepada orang pintar, saya ingin katakan, kebanyakan awalnya enak, tapi akhirnya, ya, dia menuntut bayaran daripada kita. Ada kalanya kalau kuasa-kuasa kegelapan, dia tuntut bayarannya, bahkan bayarannya nyawa kita. Oleh karena itu kami mau katakan, datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, yang tidak pamrih. Haleluya. Dari strata manapun kita, apapun warna kulit kita, kami ingin katakan, dia Tuhan yang baik, yang tidak pamrih. Haleluya. Baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Ada seorang wanita yang punya 5 suami. Ya. Baca kisahnya. Yesus ketemu perempuan itu di sumur Yakub. Waktu saya baca itu, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak bilang tidak level. Ya. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa perempuan itu, ya, perempuan yang kurang baik? Saya harus katakan, Tuhan tahu. Orang Tuhan tahu suaminya, ya, 5, Tuhan tahu. Tetapi lihat, Tuhan begitu baik. Tuhan yang berbicara terlebih dahulu. Akhirnya kalau saudara baca di Yohanes pasal yang keempat itu, akhirnya perempuan itu bertobat. Ya, dan menjadi penginjil yang dahsyat, di mana satu kotanya boleh bertobat. Yang kami mau katakan, Tuhan Yesus itu baik, tidak memandang rupa, tidak memandang suku, tidak memandang ras. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Andai kata Tuhan bilang, ya, pada perempuan itu nggak level, ya, saya percaya apa yang terjadi. Ya, kita tidak ada seperti sekarang ini. Pernah nggak kita baca tentang kisah Tuhan Yesus disalib, di kayu salib? Ya, apa yang terjadi? Yang satu menghina dia, tapi yang satu justru dia katakan, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau sampai dalam kerajaan-Mu. Lantas Tuhan bilang kepada orang yang di sebelahnya itu, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat. Ya. Kami ingin katakan Tuhan Yesus itu disalib
bersama dengan penjahat, tetapi dia tidak menolak. Ya, kami ingin katakan Tuhan Yesus itu baik dan dia tidak pamrih. Dan malam ini kami mau katakan, mungkin engkau berdosa, mungkin engkau udah rusak, mungkin hidupmu udah hancur. Ya, engkau sudah takut untuk datang kepada Tuhan. Karena kalau engkau ke gereja, mata orang rasanya mau menghakimi saja. Dan seringkali orang, waktu engkau jalan, orang ngomongin. Ya, dan orang mulai mentertawakan dirimu. Tapi malam ini saya harus katakan sebagai pelayan Tuhan, Tuhan Yesus baik, dia tidak pamrih. Datang kepadanya. Kami ingin katakan, mungkin hidupmu hancur, mungkin hidupmu rusak, dia mampu untuk mentahirkan engkau. Karena darahnya sampai malam ini berkuasa. Untuk apa? Menyucikan, menguduskan kita. Yesus berkata, orang berdosalah yang memerlukan juru selamat. Yesus berkata, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, justru datanglah pada Tuhan malam ini. Panggil namanya malam ini, berseru kepada dia. Maka kau akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau katakan betapapun rusaknya, gelapnya, hancurnya kehidupanmu, Yesus baik, dia tidak pamrih, dia tidak memandang rupa. Dari manapun kita, bagaimanapun kesalahan kita, kami ingin katakan, dia terlalu mampu mengangkat dan mendudukkan kita pada dudukan kita yang semula. Karena itu malam ini, jadikan kebenaran ini jadi pegangan dalam kehidupanmu. Dan bertindaklah segera. Kalau engkau sudah percaya, ayo. Kalau engkau sudah menyimpang, kembalilah pada Tuhan. Kalau engkau belum percaya, tapi engkau dengar firman ini, Tuhan baik dan mengasihi engkau malam ini. Yang terakhir, yang kami mau katakan, menyerah kepada Tuhan. Alasan yang keempat, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau kita baca dalam Mazmur 112, ya, kami harus katakan, janji Tuhan itu janji yang teruji. Haleluya. Pernahkah Tuhan berdusta dengan janjinya? Kami ingin katakan, Tuhan gak mungkin berdusta, karena berdusta itu dosa. Dia sempurna dalam segala hal. Haleluya, dia berjanji kepada Abraham, dia tepati atau tidak? Dia tepati. Yang tidak sabar adalah Sarah. Ya, dia pikir Tuhan lupa, dia pikir Tuhan pikun. Dia coba ambil hambanya Hagar, dia bawa kepada Abraham suaminya. Haleluya. Akhirnya lahirlah Ismail, tetapi apa yang terjadi? Tuhan gak mungkin dusta. Sarah akhirnya hamil dan lahirlah Ishak. Kami ingin katakan, Tuhan gak pernah ingkar janji. Haleluya. Oleh karena itu, pegang kebenaran ini. Biar ini menjadi dasar untuk engkau lari datang, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Karena dia tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau sudah bosan dengan janji, kami ingin katakan, malam ini percayalah. Karena yang berjanji bukan pendeta, yang berjanji bukan manusia, yang berjanji adalah Tuhan seluas sekalian alam yang sudah membuktikan kasih-Nya, yang rela mati bagi kita. Haleluya. Yang sudah mengorbankan segalanya buat kita. Kita yang tadinya tidak ada artinya dibuat jadi berarti. Saudara dan saya yang tadinya tidak berguna dibuat jadi berguna. Haleluya. Jadi dia tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji kepada Daud, dia genapi janjinya. Haleluya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Biar firman ini mendorong kita untuk saudara dan saya maju datang kepada Tuhan dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Dikala engkau mau melakukannya, maka engkau akan melihat, bahkan mengalami yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kuasanya akan bekerja. Dan kami ingin katakan, malam ini tangannya terbuka bagi kita. Haleluya.
Jadi kami mau katakan malam hari ini, menyerahlah kepada Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatanmu, berhenti mengandalkan hartamu, tapi menyerahlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menyadari bahwa aku punya keterbatasan, tapi malam ini aku datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Dengan segala keberadaanku, terimalah hidupku. Kalau itu yang kau lakukan malam ini, engkau akan dipulihkan. Engkau akan mengalami janji-janjinya. Dan kau adalah orang yang paling berbahagia, karena kasihnya tidak pernah berubah untuk setiap kita. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Menyerah kepada Tuhan. Kita hidup dalam situasi keadaan yang masih sulit. Ada banyak orang putus asa karena sulitnya hidup ini. Tidak sedikit orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Kami harus katakan, jangan putus asa, jangan ke dukun, jangan ke orang pintar, jangan melakukan kesalahan-kesalahan, jangan pergi ke narkoba. Tapi malam ini menyerahlah kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Datang pada Yesus. Kami percaya engkau akan melihat bulu yang terkulai, dia tidak akan patahkan. Sumbu yang berasap, dia tidak akan padamkan. Dia akan mengangkat engkau kembali, karena dia adalah Tuhan yang baik. Ada 4 hal yang saya mau ulangi. Yang pertama, karena Tuhan yang punya kuasa. Yang kedua, karena ia sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, karena dia baik dan tidak pamrih untuk menolong kita. Dan yang keempat, karena dia tidak pernah ingkar janji. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang bisa melanjutkan acara malam hari ini. Terima kasih buat kesetiaan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan dengan judul menyerah kepada Tuhan. Tuhanlah alamat yang tepat. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Malam ini kesempatan bagi setiap kita untuk mempraktikkan kebenaran ini. Mau melangkah, datang kepada Tuhan, kita bawa semua pergumulan kita. Kita bawa diri kita. Kalau itu yang kita lakukan, malam ini jadi malam berkat bagi kita. Kita masih ada waktu sedikit. Kami ingin kita berdoa. Doa yang pertama adalah kami mau mendoakan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, sehingga setiap kita bisa mengalami janjinya malam hari ini. Ikuti doa kami malam ini. Bagi engkau yang belum pernah percaya Yesus, ini malam. Ya, menyerah pada Tuhan, terima Yesus dalam hidupmu. Bagi engkau yang sudah percaya, tapi engkau sudah meninggalkan Tuhan, ya, engkau dengar firman ini dan engkau mau kembali kepada Tuhan, mau menyerah kepada Tuhan, ikuti doa kami juga. Bagi engkau yang punya pergumulan, ikuti doa kami malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami dengar firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa. Engkau Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Malam ini saya datang. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya penuh dengan dosa dan kesalahan. Ada banyak pergumulan yang saya hadapi. Tuhan, saya serahkan diri saya kepadamu. Terimalah hidup saya. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah, tinggallah dalam hati saya. Malam ini saya
menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan seumur hidup saya. Kalau engkau punya pergumulan, punya masalah, mari taruh tanganmu di dadamu, kita mau berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat jemaatmu Tuhan, yang punya pergumulan, ada masalah. Mereka mendengarkan firman-Mu untuk datang menyerah kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, hamba berdoa, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hamba berdoa sebagai pelayan Tuhan di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus. Semua pergumulan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan, kami menolaknya di dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Tuhan bekerja. Berkati Sobat Prestasi, berkati Tuhan, ya pemirsa Bible TV yang mengalami pergumulan malam ini. Dan malam ini ada kemenangan, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Shalom Tuhan ada di atas kota ini. Berkatilah kota ini Tuhan, biar semakin baik. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini. Ikat dalam kasih Kristus, saling menopang, saling menolong. Dan jadikan gereja-Mu menjadi mercusuar di bangsa ini. Jadikan gereja-Mu menjadi suara kenabian di bangsa ini. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, biar saling menolong, saling membantu. Tambahkan karunia dan pakai lebih dahsyat. Kami doakan Panorama White Asim yang menjadi kami dalam pelayanan di radio ini, Tuhan memberkatinya. Semua yang sudah mendengarkan acara ini, baik dari Radio Prestasi dan dari Bible TV Jakarta, limpahkan rahmat anugerah-Mu. Kami bersyukur malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.